Pak Birger, kita sudah mendengar seperti apa yang disampaikan Jerome Powell pada simposium Jackson Hole. Apakah ini artinya peluang The Fed untuk memangkas suku bunga di bulan September ini sudah semakin nyata? Iya, kalau kita melihat statement yang keluar, terutama waktu hari Jumat lalu, sewaktu pertemuan Jackson Hole, jelas sebetulnya dari statement Jerome Powell, kata-katanya itu the time has come. Jadi memang waktunya sudah tiba untuk interest rate disesuaikan. Tetapi memang ini juga sudah sesuai dengan apa yang dilihat oleh bank-bank sentral lain. Termasuk pada waktu pertemuan Bank Indonesia di minggu yang lalu, sebetulnya Pak Peri juga sudah melihat ataupun mengatakan bahwa Bank Indonesia pun juga sudah melihat bahwa Fed paling tidak dalam 3 kali pertemuan yang akan diadakan di tahun 2024 ini, paling tidak ada 2 kali penurunan suku bunga lagi. Jadi itu memang sudah di price in oleh market, tetapi terus terang apa yang dikatakan oleh Jerome Powell kemarin membawa angin segar. Kita lihat dollar index mencapai titik paling rendahnya untuk year to date tahun ini saja. Begitu juga kita melihat US Treasury 10 tahun pun sudah di bawah 3,8, hari ini di 3,78-an. Jadi itu menunjukkan bahwa memang market selama ini memang sudah long US dollar. Memang unwind posisinya, kalau kita lihat di interbank, terhadap all the crosses terutama di currency. Sehingga kalau kita lihat rupiah yang memang kembali ke level ini sebetulnya merupakan inline dengan apa yang terjadi dengan penurunan di dollar index. Jadi kalau kita lihat rupiah year to date saja per hari ini ataupun per momen sekarang katakanlah di 15.420 itu merupakan level yang sama at least dengan penurunan di dollar index. Karena kalau kita lihat beberapa terutama bulan yang lalu misalnya rupiah masih mencatatkan pelemahan kenaikan yang kurang lebih 3%, misalnya katakan itu kurang lebih juga sama dengan kenaikan di dollar index. Jadi sebetulnya kalau kembali ke level ini merupakan fundamental memang rupiah yang ada di dollar index yang sekarang ini. Begitu sih. Baik, tapi kita sudah menunggu pemangkasan ini sejak awal tahun, Pak Birger, dan terus-menerus ada alasan hingga akhirnya diundur. Terutama juga inflasi Amerika Serikat memang terlihat sudah melandai, namun belum menyentuh target di 2%. Apakah menurut Anda masih ada juga peluang The Fed untuk memundurkan lagi pemangkasan suku bunga ini? Nampaknya sih tidak. Memang kalau di awal tahun, kalau kita lihat inflasi, memang boleh dikatakan inflasi waktu itu cukup stabil. Tetapi kalau kita melihat secara keseluruhan dunia, bahkan sekarang kalau kita lihat di Bloomberg ada apa yang namanya World Weighted Inflation Index, sebetulnya sudah menunjukkan penurunan. Dan sekarang ada di angka 4,9 itu sudah merupakan level yang cukup baik dibandingkan dengan bulan lalu. Jadi paling tidak dari penurunan weighted inflation dunia saja sudah turun 2, basis. Jadi harusnya sudah inline dan sekarang tinggal menunggu bagaimana nanti data-data demand yang akan keluar. Tetapi kalau kita melihat dari keseluruhan data yang ada, baik data inflasi, PCE deflator misalnya, ataupun data-data ekonomi Amerika Serikat yang lainnya, paling tidak tren sudah menunjukkan bahwa penurunan itu ada. Dan apa yang dilakukan oleh Bank Sentral Amerika Serikat sejauh ini sudah cukup baik. Tetapi memang Bank Sentral Amerika Serikat dalam pandangan kami memang sebetulnya tidak ahead the curve. Harusnya mereka dari awal sudah mengambil sikap paling tidak untuk memang memberikan arahan untuk penurunan suku bunga. Tetapi kita lihat sendiri dari beberapa kali dot plot yang keluar, dot plot FOMC yang dikeluarkan di akhir tahun, lalu di bulan Maret dan bulan Juni yang lalu, perubahan selalu terjadi. Waktu bulan Maret misalnya memang masih statementnya memang masih agak meningkat. Tetapi pada waktu bulan Juni diperlihatkan lagi bahwa akan kemungkinan akan terjadi penurunan suku bunga paling tidak di kuartal ketiga dan memasuki akhir tahun 2024 ini. Jadi sebetulnya memang uh, Fed cukup galau juga menghadapi situasi ini, tetapi memang mungkin kita tidak bisa pungkirin bahwa banyak sekali memang yang harus diperhitungkan, terutama inflasi. Tetapi mereka melihat data ketenaga kerjaan yang sebetulnya beberapa bulan terakhir ini justru menunjukkan indikasi melemah. Jadi itu juga merupakan salah satu PR, terutama untuk Bank Sentral Amerika Serikat memang mengambil keputusannya begitu sih, Anak. Baik, bagaimana dengan besaran dan timingnya, Pak Birger? Apakah menurut Anda setelah bulan September ini masih mungkin akan ada pemangkasan lagi hingga akhir tahun? Dan berapa besarannya menurut Anda? Kalau kita melihat besaran terutama kalau dari US Treasury 10 tahun saja sebagai indikator yang biasa dipakai, itu paling tidak sudah menunjukkan 50 basis penurunan. Jadi harusnya arah ke sana tuh ada. Jadi at least 2 kali pemangkasan suku bunga ada. Yang sangat menarik nanti yang harusnya kita nantikan justru adalah dot plot yang akan keluar di bulan September ini.
Karena kalau kita lihat dari dot plot yang bulan Juni itu baru satu kali pemangkasan sampai dengan akhir tahun. Tetapi harusnya dengan keadaan market yang sekarang cukup positif, juga penurunan US Treasury yang cukup signifikan, paling tidak 50 basis, harusnya memang at least dua kali itu ada. Mudah-mudahan angka-angka inflasi yang akan keluar, kita akan menantikan paling tidak di September, satu minggu sebelum dikeluarkannya pengumuman oleh Bank Sentral Amerika Serikat, menunjukkan hal tersebut. Dan kalau memang itu menunjukkan, harusnya memang arah untuk penurunan at least dua kali untuk sisa tahun 2024 ini ada sih begitu, Alex. Baik, kita tahu di bulan November nanti juga akan ada pemilu Amerika Serikat. Menurut Anda seperti apa ini akan mempengaruhi pengambilan keputusan The Fed hingga akhir tahun? Itu memang merupakan challenge yang dihadapi oleh Bank Sentral Amerika Serikat. Karena di satu pihak, oke, inflasi turun cukup signifikan di Amerika Serikat, tetapi kita lihat unemployment. Unemployment di Amerika memang merupakan suatu hal indikator yang cukup penting, terutama dalam situasi menjelang event-event besar seperti tahun politik yang ada di sana. Jadi itu memang merupakan salah satu challenge yang dihadapi oleh Bank Sentral. Memang salah satu untuk memang menaikkan kembali, menggairahkan kembali perekonomian, paling tidak memang Fed harus mulai menyesuaikan suku bunga. Dan dalam hal ini, kalau kita lihat dari statement apa yang dikatakan oleh Jerome Powell pada hari Jumat yang lalu, cukup memberikan angin segar dan menunjukkan bahwa memang Fed sudah melihat it's time memang to adjust the interest rate. Walaupun sebetulnya harusnya sudah mereka lakukan dari sebelumnya sih. Tetapi paling tidak uh, arah kebijakan ke sana sudah cukup baik dan harusnya kita paling tidak menantikan pemotongan suku bunga dalam waktu dekat ini sih, anak.